Welcome back to Sky Sports News, and we begin with huge breaking news coming out of Arsenal, and it's the news that their fans have been waiting for since the transfer window opened. They have signed Victor Gyökeres from Sporting on a 5-year deal that could reach a total of £63.5 million. Victor, welcome to Arsenal. What does it mean for you to sign for the club? Stole a march on his defender. Gyökeres coming inside, he shoots and he scores! Victor Gyökeres is off the mark in his Arsenal career and they lead 3-0. Saga transfer Victor Gyökeres akhirnya tuntas juga setelah lama menjadi komoditi panas di lantai bursa transfer pemain dan menjadi incaran banyak klub besar Eropa. Gyökeres akhirnya resmi berlabuh ke Arsenal dengan bandrol yang konon mencapai 73 juta euro. Kepindahan Victor Gyökeres ke Arsenal tersebut mendadak memunculkan satu nama yang asing. Nama yang dimaksud adalah Bruma Podskárna. Gyökeres memang pindah ke Arsenal dari Sporting Lisbon, tapi klub asal kota Bruma itulah yang justru berhasil menyita perhatian. Lalu, siapa sebenarnya Bruma Podskárna? Dan apa hubungannya dengan Victor Gyökeres? Yves Bruma Podskárna alias BP yang memiliki arti anak-anak Broma adalah sebuah klub sepak bola yang berbasis di distrik Broma di bagian barat kota Stockholm, Swedia. Berkenalan dengan Bruma Podskárna berarti berkenalan dengan salah satu klub terbesar di benua Eropa. Akan tetapi, klub yang telah terbentuk sejak 13 April 1942 tersebut bukan besar karena kekuatan finansial mereka atau besar karena basis fans mereka, melainkan karena akademi mereka. Mengutip dari Reuters, BP pernah tercatat memiliki lebih dari 270 tim muda dengan lebih dari 4.000 pemain dan 700 pelatih di dalamnya. Jumlah tersebut tak hanya terdiri dari tim putra saja, melainkan juga tim putri. Tim termuda di akademi mereka diperuntukkan untuk anak-anak usia 8 tahun. Konon, setiap tahunnya mereka hampir memiliki sekitar 35 tim baru di setiap musimnya. Meskipun memiliki banyak tim muda dengan jumlah personil yang banyak, tetapi operasional mereka berjalan dengan efisien. Salah satu keunikan Bruma Podskárna adalah operasional tim mereka yang mengintegrasikan 3 tim sekaligus, yakni tim U17, U19, dan tim senior. Pelatih tim U17 dan 19 juga bertindak sebagai asisten pelatih tim utama, sedangkan pelatih tim utama akan bekerja selama 2 hari dalam seminggu dengan tim muda. Langkah tersebut membuat mereka jadi tidak memiliki entitas yang terpisah. Alhasil, itu memudahkan BP dalam mengintegrasikan pemain muda ke tim senior. Sebab pelatih tim utama sudah mengenal sang pemain sejak usia muda. Integrasi operasional semacam ini hanya dimiliki oleh BP dan tak dimiliki oleh klub Swedia lainnya, menjadikan Bruma Podskárna sebagai tim yang spesial. Menurut penuturan Sound Constable yang pernah bekerja di sana sebagai manajer, distrik Broma yang jadi rumah bagi Bruma Podskárna tak pernah sepi dari aktivitas sepak bola. Ia berkata, ketika Anda berkendara di sekitar area Grimstad atau Broma, tidak pernah ada lapangan yang kosong dan biasanya Anda melihat pertandingan dengan garis hitam dan merah. BP ada di mana-mana. Faktanya, Akademi Bruma Podskárna dihuni oleh banyak pemain yang berasal dari kota Stockholm dan sekitarnya. Meski terkesan sangat lokal, tetapi di tanah Swedia, Yves Bruma Podskárna memiliki reputasi sebagai salah satu penghasil talenta terbaik sepak bola. Dan salah satu lulusan terbaik mereka adalah Victor Gyökeres. Sebelum melalang buana ke berbagai klub seperti Coventry City, Sporting Lisbon hingga Arsenal, Victor Gyökeres tercatat pernah meniti karirnya di Akademi BP. Gyökeres bergabung dengan Akademi BP pada tahun 2013. Saat itu, ia masih berusia 14 tahun dan baru saja pindah dari sesama klub lokal kota Stockholm, IFK Aspudden-Tellus. 2 tahun kemudian, Victor Gyökeres mendapat debutnya di tim utama. Bersama tim senior Bruma Podskárna, Gyökeres yang belum genap berusia 17 tahun mampu mencetak 25 gol dalam 67 pertandingan serta membantu klubnya promosi ke Allsvenskan, liga kasta tertinggi sepak bola Swedia. Performa itulah yang kemudian menarik minat dan perhatian dari Brighton and Hove Albion.
Gyökeres lalu hijrah ke Inggris dan dari sanalah perjalanan karirnya dimulai. Pria yang dulu hanya ditebus Brighton dengan mahar 1 juta euro itu kini telah menjelma menjadi salah satu bomber tersubur di Eropa dan telah dihargai dengan bandrol lebih dari 73 juta euro. Viktor Gyökeres bukanlah satu-satunya talenta terbaik Swedia yang diproduksi oleh Akademi Bromma Sportskarna. Pemain Tottenham Hotspur yang juga merupakan bintang muda timnas Swedia saat ini, Lukas Bergvall, juga mekar dari Akademi Bromma Sportskarna. Lahir dan tumbuh di kota Stockholm, Bergvall bahkan sudah mulai meniti karirnya di Akademi BP sejak ia berusia 6 tahun. Singkat cerita, di musim 2021-2022, Lukas Bergvall yang masih berusia 16 tahun masuk dalam skuad tim senior Bromma Sportskarna yang berkompetisi di Divisi 2 Liga Swedia. Baru tampil sebanyak 12 pertandingan dan mencetak 1 gol, bakat Bergvall sudah cukup untuk membuat salah satu klub raksasa Swedia, Djurgården, kepincut. Ia pun hengkang dengan mahar 900.000 euro sebelum akhirnya ditebus Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas 2024 dengan bandrol 20 juta euro. Kepindahannya ke Tottenham Hotspur membuat Lukas Bergvall dipertemukan dengan seniornya di timnas Swedia yang sama-sama alumni Akademi Bromma Sportskarna. Dia adalah Dejan Kulusevski. Mantan penggawa Parma dan Juventus itu juga meniti karirnya di Akademi BP sejak berusia 6 tahun sebelum akhirnya dipinang Akademi Atalanta saat berusia 16 tahun. Selain mereka masih banyak daftar lulusan Akademi Bromma Sportskarna yang menjadi pemain sukses. Beberapa di antaranya adalah mantan bek Werder Bremen dan Sevilla, Ludwig Augustinsson, mantan striker Manchester City dan Celta Vigo, John Guidetti, mantan gelandang Juventus dan Sampdoria, Albin Ekdal, hingga gelandang Udinese, Jesper Karlström. Namun, jika harus menyebut siapa lulusan terbaik mereka hingga hari ini, maka sosok yang paling berhak adalah Anders Limpar. Jauh sebelum Viktor Gyökeres, Limpar adalah lulusan BP pertama yang berhasil menembus skuad Arsenal. Ia bahkan jadi bagian sentral dari keberhasilan The Gunners meraih titel juara Liga Inggris di musim 1991. Berkat performa apinya di musim tersebut, gelandang kelahiran 24 September 1965 itu juga dianugerahi Guldbollen, sebuah penghargaan tertinggi untuk pemain terbaik Swedia. Di tim nasional Swedia, Limpar sukses mengemas 58 caps dan mencetak 6 gol. Ia jadi bagian dari skuad timnas Swedia yang tampil di Olimpiade 1998, Piala Dunia 1990, Piala Eropa 1992, dan Piala Dunia 1994 di mana Swedia berhasil keluar sebagai juara 3. Limpar tak hanya menimba ilmu di Akademi Bromma Sportskarna, ia juga mengawali karir profesionalnya di BP selama 5 musim pertamanya sebelum pindah ke berbagai klub. Tak hanya itu, Limpar juga mengakhiri karirnya di usia 35 tahun di klub masa kecilnya itu. Setelah pensiun, Limpar bahkan juga pernah menjadi asisten pelatih tim muda di BP. Anders Limpar adalah salah satu legenda pertama yang masuk dalam daftar Hall of Fame Bromma Sportskarna. Meskipun Bromma Sportskarna berhasil membangun reputasinya sebagai salah satu pabrik talenta terbesar dan terbaik di Swedia, tetapi faktanya mereka adalah klub yang nyaris tidak memiliki fans. Dari kapasitas stadion dan tingkat keterisiannya, kita akan paham seberapa kecil klub ini sesungguhnya. BP berkandang Grimstad IP, sebuah stadion multifungsi yang kapasitas maksimalnya hanya 5.000 penonton saja. Ukuran stadion mereka adalah yang terkecil di liga kasta tertinggi Swedia. Dengan kapasitas yang kecil, tingkat keterisian stadion mereka hanya sekitar 50% saja. BP tak pernah mampu menjual habis tiket pertandingan kandang mereka. Transfermarkt mencatat kalau dalam 7 pertandingan liga di musim kompetisi 2025 ini, Grimstad IP hanya dihadiri oleh 17.571 penonton atau rata-rata hanya dihadiri oleh sekitar 2.510 penonton saja di setiap pertandingannya. Angka tersebut menjadikan mereka sebagai kontestan Liga Swedia dengan jumlah kehadiran penonton paling sedikit. Salah satu alasan utamanya adalah peta persaingan sepak bola di kota Stockholm.
Di ibu kota negara Swedia ini terdapat 39 klub profesional dengan 3 di antaranya bisa dibilang sebagai klub raksasa di Liga Swedia. Mereka adalah AIK, Djurgårdens IF, dan Hammarby IF. Ketiga klub tadi sama-sama sudah pernah merasakan menjadi juara Liga Swedia. AIK dan Djurgårdens bahkan sama-sama sudah pernah 12 kali menjadi juara. Dengan ketiga klub itu saja, Bromma Potskarna jelas sudah kalah prestasi. Jangankan prestasi, secara kapasitas stadion saja BP kalah jauh. Djurgårdens dan Hammarby berbagi kandang di Stadion Tri Arena yang memiliki kapasitas 30.000 penonton. Sedangkan AIK berkandang di Strawberry Arena yang kapasitasnya bisa mencapai 50.000 penonton. Dua stadion yang terletak di kota tersebut adalah dua stadion dengan kapasitas terbesar di Swedia. Fakta tersebut jelas berbanding terbalik dengan kondisi Bromma Potskarna. Mereka bukanlah klub legendaris yang punya sejarah prestasi, bukan pula klub besar dengan basis fans yang banyak. Mereka hanyalah klub kecil di distrik Bromma yang lebih menawarkan kenyamanan suasana dengan landscape pemandangan yang indah. Sporting Director BP, Philip Berglund berkata, "Sungguh kami tidak punya penggemar, stadion kami sangat kecil, pendapatan tiket sangat buruk, dan sulit bersaing secara komersial karena klub-klub besar di Stockholm mengambil semua sponsor." Dengan tingkat keterisian stadion yang sedikit dan sponsor yang juga sama sedikitnya, BP secara otomatis tak dapat menghidupi dirinya sendiri melalui penjualan tiket ataupun pemasukan dari sponsor. Lantas, bagaimana caranya klub yang telah berdiri sejak 13 April 1942 ini hidup dan bertahan hingga sekarang? Jawabannya ada di dalam akademi pemain muda mereka. Bromma Potskarna menjadikan akademi mereka besar dan membuka banyak tim muda di setiap tahunnya, bukanlah tanpa tujuan dan alasan. Justru itulah yang menjadi fokus mereka. Tanpa malu mengakui, BP berfokus pada pengembangan pemain muda yang di kemudian hari dapat dijual dengan harga setinggi mungkin. Philip Berglund yang sebelumnya bekerja sebagai kepala pemandu bakat Hammarby bahkan juga tak malu untuk mengakui kalau salah satu tugas utamanya saat ditunjuk sebagai Sporting Director BP pada tahun 2022 adalah untuk meningkatkan nilai penjualan pemain. Berglund berkata, "Semua yang kami lakukan dirancang untuk menghasilkan pendapatan melalui transfer." Singkat kata, Bromma Potskarna hidup dan bertahan melalui transfer pemain. Untuk itulah mereka begitu serius dalam mengembangkan akademinya. Faktanya, tim muda Bromma Potskarna cukup berprestasi di kompetisi kelompok usia. Manajer Akademi BP, Nators Windal mengatakan kalau timnya tak hanya mampu mengalahkan klub besar Swedia, tetapi bahkan juga bisa menang dari Akademi PSG ataupun Ajax. Namun, setelah usia 15 tahun, persaingan menjadi lebih sulit. Untuk itulah, tak jarang BP menjual pemain akademinya sebelum mereka menembus tim utama. Dejan Kulusevski salah satunya. Ia dilego ke Atlanta saat berusia 15 tahun. Contoh lainnya adalah John Guidetti, striker kelahiran 15 April 1992 itu, memulai karirnya di Akademi Bromma Potskarna pada tahun 1998 hingga 2002. Setelah 5 tahun merantau ke Afrika mengikuti keluarganya, Guidetti kembali ke Akademi BP di tahun 2006. Bertahan 2 tahun, Guidetti yang menarik minat banyak klub top Eropa kemudian dilepas ke Akademi Manchester City. Bisa kita bayangkan bagaimana kualitas BP apabila mereka tak menjual bintang mudanya. Namun, BP bukannya tidak mau, tetapi mereka tidak mampu. Klub kecil semacam BP lebih penting untuk mendahulukan cash flow ketimbang rekor penjualan pemain. Dengan banyaknya jumlah personil, BP perlu sesegera mungkin mendapat untung agar keuangan mereka tetap sehat. Contohnya begini, di tahun 2023 lalu, ongkos operasional BP mencapai sekitar 8,43 juta euro. Di tahun tersebut keuangan mereka bisa tetap sehat setelah mereka berhasil meraih pemasukan sebesar 8,51 juta euro yang persentase terbanyaknya disumbang oleh pendapatan dari transfer pemain.
Jadi, BP jelas tak bisa menunggu lama hingga pemain-pemain semacam Gyökeres ataupun Kulusevski untuk mekar terlebih dahulu di tim utama sebelum akhirnya dijual mahal. BP bukanlah klub yang punya prestasi apik di liga. Jauh daripada itu, mereka sebelumnya malah punya reputasi sebagai tim yang lebih banyak bolak-balik antar divisi. Pada musim 2020 saja, BP pernah turun kasta hingga divisi 3. Singkatnya, tim utama Broma Poczkarna tak punya kondisi yang ideal untuk para pemain mudanya. Contoh terbaiknya adalah Lukas Bergvall. Ia adalah salah satu produk terbaik akademi. Namun justru rival mereka, yakni Djurgården, yang mendapat untung besar dari penjualannya ke Tottenham Hotspur. Ketika kami menjual Lukas, kami baru saja promosi. Dia hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya. Jadi kami membutuhkan kesepakatan dengan klausul penjualan yang baik agar dia bisa bergabung dengan tim papan atas di Swedia yang sering menang dengan skor 3-0 atau 4-0 dan bisa memasukkan pemain muda. Bandingkan dengan kami saat itu, kami harus berjuang untuk setiap pertandingan, mendapatkan poin agar tetap di divisi tersebut. Jadi kondisi tidak ideal bagi pemain muda untuk benar-benar bersinar. Kondisi Viktor Gyökeres di masa lalu bahkan lebih pelik. Gyökeres berhasil menembus tim utama Broma Poczkarna. Ia bahkan mampu mencetak jumlah gol yang lumayan sebelum akhirnya dipinang oleh Brighton. Namun, Brighton hanya perlu membayar 1 juta euro untuk mendapat Gyökeres. Sebab pada saat Gyökeres muda bersinar di tim utama, BP hanyalah tim yang berlaga di Divisi 3 dan Divisi 2 Liga Swedia. Itulah mengapa mereka saat ini juga fokus untuk bisa selama mungkin berada di kasta tertinggi Liga Swedia. Sebab dengan bertahan di Allsvenskan, mereka bisa memberi lebih banyak waktu kepada pemain muda mereka. Hasilnya, valuasi dari para pemain muda tersebut bisa naik. Akhirnya, hasil akhir yang diharapkan adalah para pemain muda itu bisa menarik minat dari klub besar. Tak hanya dari Swedia, tetapi juga klub-klub besar Eropa. Dengan begitu, BP bisa mendapat untung lebih besar. Contoh terbaiknya saat ini adalah Love Arov. Gelandang muda berusia 17 tahun itu digadang-gadang sebagai talenta besar berikutnya yang lahir dari Akademi Broma Poczkarna setelah Lukas Bergvall dan Dejan Kulusevski. Saat Arov mekar dan bersinar di tim utama, Broma Poczkarna tengah menjalani musim ketiga mereka secara beruntun di Allsvenskan. Setelah finish di peringkat 14 di musim 2023, mereka berhasil finish di peringkat 10 di musim 2024 dan kini cukup konsisten menghuni papan tengah Liga Swedia. Kondisi itu sangat menguntungkan BP. Pasalnya, mereka tak hanya bisa memberi banyak waktu bermain kepada bintang muda seperti Love Arov, tetapi juga berhasil menaikkan nilai jualnya. Dengan kondisi klub yang cukup stabil dan tidak adanya ancaman degradasi, BP jadi punya posisi tawar yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Hasilnya, mereka sukses menjual Love Arov ke Eintracht Frankfurt di Januari 2026 nanti. Dengan harga jual tersebut, Love Arov resmi memecahkan rekor penjualan klub. Hasil penjualan pemain yang didapat oleh BP akan diinvestasikan kembali ke seluruh klub dan utamanya untuk program sepak bola akar rumput mereka, yakni Akademi Pemain Muda. Cara hidup semacam ini mungkin terkesan hanya cari untung semata. BP memanfaatkan para pemain mudanya untuk mengeruk keuntungan darinya. Akan tetapi, yang terjadi sesungguhnya justru sebuah simbiosis mutualisme. Broma Poczkarna memang mendapat untung dari penjualan para pemain mudanya. Namun, para pemain muda tersebut juga telah mendapatkan untung dari kesempatan bermain yang mungkin tidak akan mereka dapatkan di tim Swedia lainnya. Dengan jumlah tim muda yang banyak dan kesempatan menembus tim utama yang terbuka, BP dapat menawarkan sesuatu yang lebih dari tim lainnya. Bahkan konon, mereka juga tak menarik tarif yang tinggi kepada para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di akademi mereka.